Apakah kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah tersebut? Karena ketidaksiapan kita justru akan mengakibatkan kita menjadi jatuh di dalam dosa. Terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi, jumpa kembali dalam acara Close to You. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh membuka hati dan pikiran kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan salah kami, Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk dapat mendengar suara Tuhan. Firman yang akan terus menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi serupa dengan Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah hati-hatilah dengan berkat. Seringkali ketika kita berdoa, kita memohonkan kepada Tuhan untuk berkat yang berlimpah-limpah. Apakah ini salah? Tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah tersebut? Karena ketidaksiapan kita justru akan mengakibatkan kita menjadi jatuh di dalam dosa. Semakin bertambah kaya, bukannya kita menjadi tenang, tetapi malah mendatangkan banyak masalah. Kita akan belajar melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kita dapat mengerti bagaimana seharusnya kita menyikapi berkat Tuhan itu. Semakin banyak berkat yang kita terima, hati-hati. Kenapa? Di dalam Lukas 12 ayat ke-18 sampai yang ke-19, di situ dicatat tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, di mana seorang kaya yang sudah memiliki lumbung-lumbung yang begitu banyak merasa tidak puas
Dan dia membangun lagi lumbung-lumbung yang lebih besar lagi. Kemudian dia penuhi dengan harta yang dia terima itu. Dan setelah itu dia ingin menikmati. Dia beristirahat. Tetapi pada saat itu juga Tuhan memanggil dia. Jadi tidak mengalami kesempatan untuk dapat menikmati berkat di dunia ini. Perumpamaan ini menggambarkan ketamakan dari manusia. Ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, hati-hati karena dosa akan ketamakan itu akan mengintip atau mengincar kita. Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada harta duniawi. Kita khawatir kehilangan, atau kita menjadi pelit. Kita ingin mencukupkan atau menikmati berkat kita itu secara sendiri. Tidak lagi memperhatikan orang-orang atau sesama kita di sekeliling kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan karena kita memiliki harta yang berlimpah. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita terlalu percaya diri. Padahal Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir karena burung di udara Dia pelihara. Burung-burung yang tidak menanam, tidak menuai, apalagi kita. Itu semua dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang telah dibayar mahal oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kita lebih berharga daripada burung-burung tersebut. Kita belajar tentang kisah Abraham dan Lot. Kedua orang ini diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah, tetapi justru mereka menjadi bertengkar karena mereka harus memperebutkan lahan untuk ternak dan domba-domba mereka yang begitu banyak. Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam hal berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal ini mengingatkan kita tentang kisah pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika setiap pagi bangsa Israel akan mengumpulkan mana untuk dimakan. Tuhan memerintahkan, ambillah yang secukupnya untuk hari ini. Jika ada orang yang mengambil lebih banyak atau berlebih dan tidak dimakan, maka mana itu menjadi busuk. Kalau kita diberkati dengan berlimpah, boleh sekali. Tapi jika diiringi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan hati kita tidak ada di dalam harta kita atau berkat tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi jika kita seperti Lot, maka kita akan berubah menjadi orang yang egois dan menjauh dari Tuhan. Dalam Kejadian 36 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa harta yang terlalu banyak tersebut membuat Esau dan Yakub harus berpisah. Hal yang sama yang terjadi dengan Abraham dan Lot. Esau dan Yakub memiliki kambing domba yang begitu banyak, sehingga berkat yang berlimpah itu justru menimbulkan masalah. Akhirnya mereka harus berpisah. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk menerima berkat Tuhan yang berlimpah tersebut? Tanpa mengubah sikap dan perilaku kita kepada Tuhan. Bukan malah menjauhi Tuhan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi hendaklah kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita diberkati, kita dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan juga, yaitu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah. Artinya, kita sudah menjadi dewasa untuk menerima berkat Tuhan dengan ucapan syukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, karena Tuhan mau memberkati kami, bahkan dengan berlimpah, tetapi harus kami menyiapkan hati kami untuk kami dapat siap menerima berkat Tuhan itu. Jangan oleh karena berkat Tuhan itu justru membuat kami jatuh, membuat kami menjadi sombong, menjadi tamak, dan kami menjauh daripada Tuhan. Karena kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat bertumbuh secara kerohanian kami menjadi dewasa. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Di mana Tuhan memberkati kami. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh kerohanian kita di dalam Tuhan dengan rajin terus membaca firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam acara Close to You berikutnya. Close to You.